Halo teman-teman RTI FM online semuanya. Apa kabar nih kalian yang ada di sana? Balik lagi ya kita di acara Di Negeri Rantau. Dan kali ini saya Linda ditemani seorang tamu istimewa nih teman-teman. Dan dia sendiri sebenarnya adalah salah satu influencer di Taiwan ya, yang cukup dikenal karena dia rajin banget ngebagiin konten-konten edukasi terkait dengan bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia. Nah, kita langsung aja. Silakan, siapa nih? Halo semuanya, hayo ditebak namaku siapa, hayo. Langsung tahu ya suaranya. Tahu nggak nih, emas besar deh sama kalian. Emas Mandarinnya? Jin. Besar Mandarinnya? Cinta. Cinta. Asik. Langsung tahu ya guys, teman-teman semua. Ini pasti suaranya Jason nih. Betul, halo semuanya, perkenalkan namaku Jason. Ya, jadi terima kasih banget RTI hari ini udah undang aku loh ya di acaranya hari ini. Oke, tapi kita kali ini juga akan ngobrol-ngobrol santai ya teman-teman semua ya. Dan ngobrol-ngobrol santainya itu sebenarnya juga terkait dengan kehidupannya Jason. Asik, kepo-kepoin deh ini hidup aku di Taiwan ya. Tapi banyak banget nih yang kenal Jason itu sebenarnya setelah Jason lumayan lama di Taiwan nih ya. Iya sih, sebenarnya kayaknya mungkin tahun 2021-2022 deh baru kayak dikenal gitu loh sama orang. Iya. Mungkin karena pertama aku kan ada di satu media juga ya di Taiwan ya, namanya Nihao Indonesia. Jadi kayak dari situ mulai muncullah aku di figurnya Nihao. Sama dulu juga ada kesempatan emas gitu ya masuk televisi di Taiwan gitu. Jason ini sebenarnya awalnya gitu ya, sebelum ke Taiwan gitu ya, sebelum dikenal sama banyak orang nih seperti sekarang dan udah jadi influencer gitu ya, itu awalnya ketika di Indonesia, apa sih pikirannya kok bisa muncul Taiwan gitu loh? Sebenarnya pertanyaan bagus sih dari Cerina, karena pas itu tuh aku tuh ditawarin sama akong aku ya. Jadi akong aku tuh bilang kalau misalnya Taiwan itu bagus pendidikannya. Nah, tapi pas itu aku langsung reject karena emang satu aku nih kan pas itu nggak bisa ngomong bahasa Mandarin ya gitu. Jadi kayak aku tahu Mandarin itu susah banget dipelajari, makanya jadinya pas itu tuh dibilang sama aku mikir-mikir gitu loh. Sebenarnya kalau ke Taiwan oke nggak ya gitu, kayak nggak dulu deh soal Mandarinnya tradisional lagi gitu kan. Nah tapi nggak tahu kenapa semenjak aku tuh lulus dari SMA aku tuh sempat mikir gitu. Kayaknya Taiwan juga butuh deh gitu loh. Maksudnya mikir merantau gitu kan daripada di Indo mulu. Dan ini by the way banget nih buat teman-teman, aku tuh sebenarnya udah ada bayar uang sekolah sebenarnya, uang kuliah di UMN. Universitas Multimedia Nusantara yang di Tangerang ya. Itu aku udah bayar uang DP sebenarnya Cie. Tapi tiba-tiba aku cancel karena aku tiba-tiba labil. Akhirnya aku ke Taiwan. Sampai papaku tuh bilang, udah bayar uang DP, kamu baru ganti sekarang. Luar biasa ya. Jadi ya ternyata nih teman-teman ya, si Jason ini sempat galau gitu ya. Tadinya mau ke Taiwan atau sebenarnya mau di Indo aja. Betul. Tapi akhirnya mutusin ke Taiwan gitu ya. Iya. Terus awalnya itu terkait dengan Taiwan sendiri ya Jason ya. Kamu itu ambilnya apa nih? Nggak langsung kuliah apa misalnya kamu belok dulu kemana gitu? Belok ke jalan mana tuh? Sebenarnya langsung ambil kuliah karena emang awalnya kan aku ada passionnya di komunikasi ya sama advertising gitu. Jadi pas itu sebelumnya di Taiwan itu aku ditawarinnya masuk ke satu namanya tuh Infopan gitu ya. Jadi dia tuh satu kelas di mana aku adaptasi dulu 2,5 bulan di Taiwan. Terus di situ baru kayak bener-bener mikir nih, kamu nih mau kuliah jurusan apa. Nah akhirnya setelah ada dapet saran dari guru di sana di Taiwan ya, akhirnya dibilang katanya aku cocok di Ilkom dan advertising di satu sekolah namanya Sixin University gitu. Jadi sebenarnya emang dari awal tujuan ke Taiwan tuh cuma satu, kuliah doang. Tapi nggak nyangka sekarang malah udah korporat. Tapi aku jadi penasaran nih. Kamu Infopan itu cuma 2,5 bulan. Betul. Padahal yang kita tahu ya teman-teman ya, yang namanya Infopan itu pakai bahasa Mandarin, alias kamu belajar tentang kuliah gitu ya. Mata pelajarannya untuk kuliah tapi dalam bentuk bahasa Mandarin. Jadi kamu langsung bisa gitu Mandarin di situ. Nih terus terang sih agak gimana ya ngomongnya. Aku tuh pas setelah Infopan tuh masih belum bisa ngomong Mandarin Ceh. Jadi tuh 2,5 bulan tuh aku terus terang Mandarin tuh masih benar-benar nol banget gitu loh. Karena kan waktunya singkat banget ya, cuma 2,5 bulan. Udah gitu ditambah lagi sebenarnya tuh di sekolah aku itu juga semuanya all Mandarin.
gitu loh. Jadi tuh makin frustasi gitu loh awalnya pas kuliah. Jadi tuh aku nggak bisa Mandarin sama sekali. Cuman untungnya, jadi tuh circle aku tuh kebanyakan orang Taiwan atau enggak orang Malaysia. Jadi semuanya tuh ngomong Mandarin sama aku tiap hari. Jadi push aku buat paksain aku ngomong Mandarin every day gitu. Wow, jadi akhirnya kamu Mandarinnya itu dipaksa gitu ya setiap hari. Iya dipaksa, emang boleh dipaksain gitu. Gitu. Tapi gara-gara itu kan Mandarin kamu sangat mantap sekali. Masih bisa cimpu lah gitu. Cuma emang bener sih kayak agak sedikit shock karena aku tuh bukan yang belajar tuh ngeles atau yang kayak ikutin kursus apa gitu intensif tuh enggak. Jadi sama sekali natural aja. Jadi semua karena pergaulan dan lingkungan gitu. Jadi emang kalau buat kalian yang lagi belajar Mandarin emang sebenarnya nggak cuman buku doang, textbook yang penting ya, tapi lingkungan tuh benar-benar sangat important sih menurut aku. Oke, jadi sebenarnya ya karena lingkungan juga nih ya si Jason ini benar-benar akhirnya bisa Mandarin dan Mandarinnya jadi bagus banget nih ya teman-teman ya. Karena ya gimana ya sehari-hari gitu ya udah gitu generasi muda semua gitu kan ya. Jadi bahasanya juga bahasa slang, bahasa gaul gitu ya, tahu semua gitu. Ya 90% lah gitu ya. 90% nih teman-teman ya. Terus deh gitu kita juga mau tanya-tanya ini terkait dengan kehidupan awalnya Jason di Taiwan gitu ya. Ketika kamu di Taiwan, kan pasti dong ada yang namanya suka dan duka. Oh pasti dong Cie. Ini mau duka dulu atau suka dulu? Suka kamunya gimana? Suka dulu ya gitu ya. Kalau suka di Taiwan tuh aku suka Taiwan karena sebenarnya awalnya tuh kenapa? Karena musimnya. Jadi kan dulu kan di Indonesia norak ya, cuma ada musim hujan sama kemarau. Dan di Taiwan kan ada semi panas, gugur sama winter kan ya. Jadi tuh aku paling menantikan winter di sini. Jadi tuh pas itu ada kejadian lucu sih saya. Jadi pas aku nyampe di Taiwan, orang tuh bulan Agustus kan, itu kan masih panas. Aku tuh sosokan pakai long john, pakai shell. Wow. Bener-bener sampai itu satu jalanan tuh ngeliat aku kayak ini orang kayaknya ada rada-rada gitu ya. Orang lagi musim panas 38 derajat malah pakai shell sama long john gitu. Tapi despite sama musim, aku tuh suka juga sama orangnya. Di sini tuh orang Taiwan tuh ternyata friendly sama orang foreigner ya. Maksudnya aku nggak bilang semuanya, cuman 70%, 80% yang aku ketemu itu friendly. Dan aku rasa mereka tuh sangat mendukung kita untuk belajar bahasa mereka gitu. Jadi mereka tuh tidak tidak menutupi untuk membagikan pengetahuan mereka tentang Taiwan ke kita gitu. Wow, luar biasa. Jadi itu pengalaman yang sangat menyenangkan ya. Tapi nggak mungkin kan kamu hidup itu cuma di atas doang gitu ya, suka doang gitu. Ada dong bagian-bagian yang menjadi tantangan tersendiri buat kamu alias ya dukanya. Dukanya pasti ada, cuman lebih ke pas belajar bahasa Mandarin sih. Jadi kan tadi aku bilang aku nggak ada pernah intensif ya kursus, jadi otodidak semua. Dan pastinya juga ada beberapa orang ya gitu yang pasti bakal menertawakan Mandarin kamu pada awalnya karena aksen atau mungkin karena nada kamu yang nyasar atau Mandarin kamu yang berkecukupan doang gitu, maksudnya tidak sepintar mereka gitu. Jadi mereka ya biasa di kuliah tuh ya kadang sedikit dibully lah gitu, misalnya diketawain kalau aku ngomong Mandarin kayak ada aksennya, atau kadang juga kalau misalnya lagi kerja kelompok dibilangnya, Jason, kamu udah dateng di Taiwan kayak selama 3 tahun, kok Mandarin kamu kok gini-gini doang di depan, maksudnya di depan murid-murid ya. Jadi itu bener-bener malu banget, sampai yang aku tuh juga ada sempet, karena aku orangnya overthinking ya, jadi kayak agak anxiety gitu loh. Tapi ya kita tidak menutupi lah, ini kan pasti emang bakal terjadi lah gitu lah, apalagi kita kan foreigner gitu ya. Tapi mau terima kasih juga buat mereka yang sudah mengkritik aku, karena dengan adanya kritikan dari mereka, aku tuh bisa makin giat untuk belajar lagi tentang bahasa Mandarin gitu loh, secara otodidak. Jadi kayak menurut aku tidak menutupi ya kritik dari orang lain. Jadi kayak kalau misalnya orang nanya, Mandarinmu bagus nggak Jess? Aku bilang masih bisa improve lagi gitu loh. Wow, luar biasa sekali nih teman-teman ya. Ternyata ya karena ada kritik ya, jadi ini malah ngebangun kamu ya supaya Mandarinnya jadi lebih bagus nih. Terus sekarang nih setelah pencapaian selama ini, Mandarin kamu kan Hanliuli ya, alias udah sangat advance gitu, alias udah lihai lah kalau bahasa. Jadi masih akan improve, masih akan bertambah. Tapi terus udah gitu, setelah pencapaian kamu sekarang ini, kamu seneng gak sama diri kamu sendiri? To be honest, aku ada proud sih. Kayak ya gini bukan gimana, cuman kayak pasti ada kantau ciao gitu loh. Karena aku sendiri tuh tidak menyangka kalau seorang Jason tuh bisa berbahasa Mandarin. Karena dulu tuh aku yang sudah
give up dan tidak ada bayangan kalau kayaknya Jason nggak mungkin bisa bahasa Mandarin. Tahu-taunya pas di Taiwan tuh malah bisa, dan miracles-nya tuh karena lingkungan aku gitu loh. Bukan karena aku belajar mati-matian, tapi karena aku mengikuti prosesnya. Jadi tiap hari dengerin lagu Mandarin, nonton, conversation sama teman-teman yang berbahasa Mandarin, tiba-tiba bisa ngomong gitu aja. Itu menurut aku yang aspek dimana aku merasa mungkin emang aku ini untuk learn bahasa tuh lebih cepat gitu kali ya. Soalnya kan emang nggak cuma Mandarin, tapi aku juga ada pengen belajar bahasa lain seperti Korea gitu. Jadi emang aku balik lagi bilang sama Cece, sama teman-teman, jangan menutupi diri. Harus banget bergaul sama orang lain, apalagi orang lain yang emang tangtiran ya, jadi orang sini gitu. Jadi biar Mandarin kamu itu bisa meningkat gitu loh potensinya. Terus akhirnya setelah lulus ya dari Shishin Daxue alias dari Universitas Shishin, terus kenapa nih akhirnya kamu justru mau untuk menetap di Taiwan? Banyak banget aspeknya, cuman terus terang karena karir sih. Jadi pas aku lagi kuliah di tahun mau keempat gitu ya, terakhir ya, tiba-tiba ada peluang emas gitu. Jadi temen aku ini dia ada nawarin aku buat coba interview Shijing, jadi casting gitu di satu TV show di Taiwan gitu. Awalnya minder, awalnya mikir nggak mungkin terima lah gitu lah. Soalnya aku kayak nggak ada renca yang bisa ditoi gitu. Misalnya tidak ada bakat yang kayak orang-orang kan pada bisa main biola, pada bisa dance, nyanyi. Aku tuh cuma bisa paling ngelawak-ngelawak kecil doang gitu. Pas casting nggak nyangkanya diterima karena aku cuman kayak ngomong menceloteh, kayak ngelawak aja gitu loh, stand up comedy selama 2 menit. Jadinya dapet peluang untuk di TV show Taiwan. Dan setelah itu pas masuk tiba-tiba ada satu brand lagi, aku sebut mereknya aja ya, Shopee Taiwan tuh juga ada reach out karena dia ngeliat aku di TV show Taiwan, karena dia ngerasa aku ada potensi buat masuk ke acara mereka. Jadi semenjak itu aku mikir, wah kayaknya mungkin ini jawaban mungkin dari Tuhan ya, mungkin untuk aku stay dulu di Taiwan sementara gitu. Dan dari Shopee tiba-tiba aku fokus ngonten, tiba-tiba sekarang juga ada panggilan kerja pas itu di Nihao Indonesia. Sekarang juga ada banyak mungkin kerjaan yang part time yang lainnya seperti mengisi acara MC atau ada endorsement juga. Jadi mikirnya emang kayaknya Taiwan ini yang membuka career path buat aku gitu loh di sini. Oke, akhirnya Jason sendiri kemudian gitu ya memutuskan untuk menetap di Taiwan dan mengambil yang namanya pekerjaan profesional gitu ya. Iya, betul. Oke. Kali ini kita akan bahas yang lebih seru ya, terkait dengan kehidupan selanjutnya Jason di Taiwan gitu. Setelah dia berkarir, udah gitu, setelah dia menjadi bintang nih di media sosial ya teman-teman ya. Oke, jadi kembali lagi hadir saya Linda. Saya Jason, hai. Nah. Halo semuanya, Tayahao. Oke, Tayahao. Nah teman-teman ya, kan kemarin kita udah ngebahas gitu ya soal Jason yang akhirnya memutuskan datang ke Taiwan gitu. Terus udah gitu setelah di Taiwan juga memutuskan untuk menetap karena dapat beberapa kesempatan gitu ya. Dan betul. memutuskan juga untuk bekerja secara profesional. Betul. Terus udah gitu aku mau tanya nih Jason ya, terkait dengan advertising, terkait dengan apa yang kamu lakukan gitu ya dalam pekerjaan profesional kamu, termasuk part-time-nya kamu kayak masuk TV show gitu ya, udah gitu jadi influencer gitu ya di media sosial dan terus ngajar gitu nih. Aku mau tahu nih kesan-kesan kamu ketika kamu tuh melakukan kegiatan kamu di depan kamera. Sebenarnya kegiatan aku di depan kamera cukup cincaya, maksudnya cukup menarik karena terus terang aku tuh kalau di depan kamera emang bawaannya tuh lebih zizai, lebih pede gitu loh. Dan aku tuh sebenarnya emang dari SMP tuh suka banget yang namanya bikin YouTube vlog. Jadi dulu tuh aku baik banget aib-aibnya di YouTube gitu ya sebelum memulai karir yang benar di sini. Nah setelah itu dari YouTube itu aku tuh baru sadar gitu loh, kayaknya emang aku ini sangat tertarik di dunia entertainment gitu ya, mungkin dari influencer atau mungkin di dunia acting gitu ya. Cuman untuk sekarang bisa aku realisasikan itu masih di freelancer ya, jadi atau enggak influencer di Instagram atau di TikTok. Nah aku sendiri juga emang di depan kamera tuh suka bikin konten yang lucu-lucu gitu. Cuman tahun kemarin tuh udah sempet pengen ngajarin orang-orang belajar Mandarin. Tapi gimana caranya biar mereka tuh nggak bosen gitu loh, karena Mandarin tuh udah satu
susahnya setengah mati ya, begitu takut orang tuh gampang bosen gitu. Nah makanya aku coba cari trik gimana caranya untuk biar orang tuh giat gitu loh belajar Mandarin. Nah kemudian muncullah aku dengan topik lucu-lucuan aku, terus bikin video mengenai Mandarin di Instagram sama TikTok. Jadi kalau misal pekan yang lalu kan kalian ada dengar aku ngomong emas gede ya, cinta, maksudnya cinta hati gitu ya. Jadi orang tuh nyantol di otak gitu loh. Oke, jadi itu biar gampangnya ya. Jadi Iya. untuk ngajarin orang ya atau teman-teman di Indonesia tentang bahasa Mandarin gitu. Betul. Nah, tapi aku juga mau tanya nih, kamu itu ya seingat aku, kamu tuh pernah waktu itu bikin yang namanya video terkait dengan Halloween ya. Jadi kalau di Taiwan itu kan sebenarnya emang banyak ya kegiatan-kegiatan yang menarik ya. Kalau festival-festival itu selalu dirayakan di Taiwan. Nah, itu kayaknya itu pertama kali kamu masuk TV nggak sih? Itu pertama kali aku masuk news sebenarnya. Itu benar-benar memalukan atau enggak ya? Sebenarnya dua-duanya memalukan sama ya tuh kaget gitu sih, C. Jadi tuh aku kan di Halloween tahun 2021 deh kalau nggak salah itu deh. Jadi karena aku emang pertama kali ya Halloween di Taiwan, dan kalian tahu sendiri Halloween di Taiwan tuh sangat festif gitu. Pas itu ada aku tuh setiap tahun tuh bakal ganti kostum. Nah pas itu kostumnya adalah Harry Potter kan. Nah pas itu tuh pas udah hari Halloween tuh kan sangat ini ya baik acara gitu. Nah aku tuh sempat kepikiran mau nggak ya bikin satu video aku tuh pakai baju kostum Halloween Harry Potter di jalanan sambil kayak pegang tongkat sihir. Nah aku sebenarnya kayak lucu-lucuan aja, aku di jalanan, aku di taman, dimanapun kayak seolah-olah aku nih Harry Potter gitu ya. Aku edit, nggak taunya ternyata FYP di TikTok dan di reach out sama satu media di Taiwan yaitu ET Today ya. Mereka nanya boleh nggak video kamu kita masukin ke news mereka. To be honest, aku tuh pas tuh mikir kayak ini nih bohongan atau enggak sih? Soalnya kan yang reach out tuh bukan dari officialnya, tapi dari salah satu crew membernya. Dan ternyata beneran aja di up di newsnya Taiwan gitu. Aku kayak hah? Gitu. Kaget banget. Seneng nggak perasaannya? Seneng pasti, cuman masih kayak aku tuh inget banget itu seminggu aku tuh sampai mikir ini beneran gak sih gitu loh. Maksudnya cuman karena lucu-lucuan ternyata mereka nganggap ini entertain dan akhirnya masuk ke newsnya platform luar negeri. Itu aku proud dan aku masih kaget aja sih, nggak habis pikir. Jadi kayak intinya tuh kayaknya emang nothing is impossible sih. Jadi jangan pernah menyerah atas mimpi kamu lah, apapun tuh pasti bisa direalisasikan pasti. Menarik sekali nih ya, ternyata ya nothing impossible ya, jadi semuanya bisa terjadi nih ya. Apalagi kalian berusaha gitu, bahkan hanhuopo gitu ya, kamu kan juga maksudnya hanhuopo tuh kayak sangat bersemangat gitu ya, Jason sendiri ya, iya kok gitu. Nah terus udah gitu kita balik lagi nih ke acaranya Jason yang lain gitu ya. Kalau berdasarkan perjalanannya Jason sendiri kan, Jason juga kemarin juga sempat bilang kalau sempat ada di salah satu media Indonesia ya. Ya mungkin kita bisa langsung aja sebut di Ni Hao Indonesia. Betul. Nah udah gitu Jason waktu itu kan awal-awalnya itu sepertinya itu ngajarin orang apa gimana nih ketika awal-awal mulai berkarya dalam bentuk media? Pas itu aku ingatnya sih aku mulai ngajarin bahasa Mandarin sih. Jadi pas ngajarin Mandarin tuh di Instagram sama YouTube. Tapi pas itu YouTube kita lebih fokus ke YouTube kan. Nah kebetulan ternyata emang aku kan seperti aku bilang aku suka ngajarinnya dengan in the fun way ya, bikin seru gitu. Dan nggak tahu-taunya ternyata banyak orang juga yang tertarik gitu loh dengan belajar sistemnya aku. Dan akhirnya semenjak itu Ni Hao tuh mulai berkembang terus gitu loh. Dan ini terima kasih juga buat kru-kru yang lain dan atasan aku dulu ya. Maksudnya dengan ada bimbingannya dia sampai sekarang tuh aku jadi belajar banyak juga dan gimana cara improve aku di Ni Hao. Dan terima kasih juga buat Ni Hao karena ada platform ini aku juga bisa memulai karirku gitu loh di Taiwan. Oke, jadi itu awalnya ya perjalanannya ya. Terus kemudian gitu ya, akhirnya kan Jason memutuskan untuk mencoba karir yang baru gitu ya setelah dari situ ya. Dan setelah itu ya kalau kita perhatikan lagi, Jason itu akhirnya membuat sebuah terobosan baru terkait yang tadi Jason udah sebutin gitu ya. Yaitu cara mengajarkan bahasa Mandarin ya
dan bahasa Indonesia gitu. Ini sebenarnya kiri kanan bisa Kiri gitu kanan bisa ya, ya. jadi kayak two ways gitu ya. Iya, jadi nah itu kiri kanan bisa, mau belajar Mandarin bisa atau mau belajar bahasa Indonesia gitu ya dari orang Mandarin gitu atau dari yang pengen yang ngertinya bahasa Mandarin gitu ya, terus Iya. ke bahasa Indonesia itu juga bisa karena kan emang modelnya sangat menyenangkan gitu Betul, ya. iya. Nah, itu awalnya tiba-tiba terpikir gitu ya dengan kata-kata yang kamu bikin waktu pertama kali itu gimana sih langsung tercetus gitu? Nah sebenarnya tuh ini tuh jadi buat orang-orang yang belum tahu jadi jokesnya apa, jadi kita bikin jokes yang lain lah ya, mungkin apa ya, emang kamu boleh aduh lucu banget, aduh aku pusing nih. Emang kamu boleh serusa babi itu. Nah rusa Mandarinnya adalah lu, babi cu, emang boleh kamu selucu itu. Oh, got Aduh, it. jadi tuh kayak kenapa bisa kepikiran ini, itu tiba-tiba banget di otak. Jadi pas itu aku inget banget, jadi first jokes aku itu adalah 18 derajat. 18 derajat itu mana ini adalah sepatu. Which is kalau di Indonesia artinya sepatu gitu loh ya. Jadi tuh pas itu tuh aku ada ngejok sama temen, itu 18 derajatnya udah kamu beli belum gitu. Terus dia bingung, apa 18 derajat? Oh sepatu, dan mereka ketawa gitu loh. Dan ternyata menarik juga ya gitu. Tapi awalnya tuh agak sedikit minder, aku ngerasa ini kayak receh banget gitu loh. Akhirnya aku coba up aja, tau-taunya videoku yang itu boom, sampai sekarang ada 5M kayaknya 5 juta sorry ya, viewers di Instagram aku. Dan karena semenjak itu mulailah aku memulai jejak karir aku dengan jokes tersebut, karena ternyata orang-orang melihat itu sebagai entertain dan beredukasi gitu. Wow, luar biasa banget ya teman-teman ya. Ternyata nih karena satu jokes gitu ya, bahan lucu-lucuan atau lelucon gitu ke temen, tapi malah akhirnya jadi kepikiran sebagai konten. Betul, gitu ya. iya. Terus udah gitu kontennya sendiri emang lucu, tapi juga mengedukasi gitu ya. Yes, betul. Dan sekarang kamu juga kalau diperhatikan gitu ya sebagai salah satu selebgram atau influencer gitu ya di media sosial, itu juga sekarang nggak cuma ngomong doang, tapi ada juga kata-katanya. Oh, pakai papan tulis, Iya. betul. Jadi kan ini, jadi maksudnya ini kan kayak ada vibes gurunya gitu lah ya, gitu. Cuman ya pakai lucu-lucuan lah. Terus kan juga orang, aku kan nih ada boleh ngomong ya, nggak boleh ngomong ya di sini. Ini kan aku kan kalau misalnya di Instagram tuh ada pakai sesuatu di kepala ya. Itu ada pakai celana dalam gitu ya. Jadi ini menggantikan topi. Jadi kayak menterobosan baru. Jadi bikin orang juga bawaannya relax dan bawaannya lucu pas lagi belajar gitu. Oke deh, dan itu Jason sendiri pede ya? Aku tuh awalnya bingung kenapa ya pas aku habis take videonya, kenapa sih gue harus pakai celana dalam di kepala gitu, tapi kayak dilihat-lihat lucu juga gitu, tapi ya udahlah gitu. Tapi kalau dilihat lagi gitu ya, emang itu lucu gitu. Tapi kalau dari netizen gitu, dari warganet gimana? Apa terbagi dua gitu, kiri dan kanan? Ada yang sangat shock gitu ya. Pertama pasti salah fokus sama apa tuh di kepala. Kedua mereka juga sangat bilang ini jokesnya fresh banget, apalagi beredukasi karena ada Mandarinnya. Yang ketiga ya pasti juga adalah yang komen mengkritik gitu. Kalau misalnya pakai celana dalam tuh pamali atau enggak kayak ya adalah kritikan seperti itu, tapi kayak ya namanya juga kalau misalnya jadi kamu terjun di karir ini pasti ada haters dan pasti ada yang ngedukung kamu gitu. Jadi ya semuanya all in lah, seimbang gitu. Terus ya setelah kita udah seru-seruan nih ngebahas soal kontennya Jason ya, dimana kalian juga bisa lihat langsung di media sosialnya Jason. Nah kita juga mau tanya dong, planningnya Jason atau rencananya Jason ke depannya. Aduh, apakah aku spill? To be honest, untuk sekarang sih planningnya aku nih emang pengen fokus ke konten kreator ya. Cuma kan emang sekarang ada korporat aja nih. Jadi lagi mikir-mikir apakah emang langsung fokus ke kreator aja, konten kreator. Sama emang ini sebenarnya premier ya, karena aku belum ngasih tahu juga. Tapi emang bakal bikin kelas juga sih. Jadi mungkin kelas private atau kelas bareng-bareng buat mungkin orang-orang yang tertarik untuk ngeles sama aku gitu ya. Dan tapinya kalau misalnya ngeles sama aku ini bukan promotion ya, cuman kayak yang pasti kita maunya lucu-lucuan, yang seru-seru gitu. Jadi karir aku untuk kedepannya mungkin lebih fokus ke Cici dan Suangye gitu. Jadi lebih fokus untuk perkembangan diri lah gitu. Oke, jadi pada intinya sebenarnya gitu ya, perkembangan dirinya Jason sendiri juga terkait dengan pendidikan dan edukasi gitu ya. Betul ya. Jadi maksudnya tuh kalau misalnya ke depannya gitu ya, Jason sendiri pengennya juga ajarin teman-teman gitu ya yang pengen belajar Mandarin gitu, atau bahkan sebaliknya gitu ya, teman-teman Taiwan atau
teman-teman yang lain gitu pengen belajar bahasa Indonesia juga bisa gitu ya Iya, Jason ya. semoga bisa ya menjadi guru bahasa Indonesia ke orang Taiwan gitu ya. Itu pasti bisa sih sebenarnya, kan tadi nothing impossible. Impossible, kita aminkan. Iya. Gitu. Dan kemudian nih setelah planningnya Jason sendiri gitu ya Jason ya, aku mau bertanya juga sama Jason. Apa tuh? Nah, kalau Jason sendiri gitu untuk planning ke depan terkait dengan edukasi gitu ya, Jason kira-kira gitu, kalau misalnya kamu disuruh memilih gitu ya antara Taiwan dan Indonesia, nah itu Jason sendiri akan memilih yang mana, atau enggak malah dua-duanya nggak bisa lepas? Aduh, ini pertanyaan yang sulit ya Celinda. Cuman sebenarnya 50-50 sih karena gini ya, di Taiwan sendiri aku pun kayak ngerasa udah rumah kedua, karena kan aku di sini udah lama ya, ini tahun ke-7 malah. Dan sebenarnya kemarin pas balik Indo juga ternyata kangen juga sama rumah gitu ya, atau ini kangennya sementara kan kita nggak ada yang tahu. Cuman aku ngeliat karirku di Indo tuh juga lumayan oke, karena sekarang kan banyak orang yang mau belajar Mandarin ya, sama kita bisa lihat ya nggak cuma orang Taiwan tapi orang China pun juga ke Indonesia untuk berbisnis. Jadi ini yang buat aku jadi bingung gitu loh untuk memilih. Cuma untuk untuk sekarangnya kalau dipilih, aku sih masih stay di Taiwan dulu. Mungkin planning dulu kalau misalnya di Indo kayak gimana. Cuma kalau di Taiwan kan pasti aku masih bisa stay, masih ada second choice ya. Maksudnya di Taiwan ini masih bisa balik lagi kalau misalnya for good. Dan untuk karir di Taiwan pun juga pasti nggak akan stop lah gitu. Karena kan emang aku ngerasa di Taiwan sama di Indo nih, orang Indonya juga lumayan cukup banyak ya gitu. Jadi kalau untuk disuruh pilih sekarang, mungkin aku di Taiwan dulu ya. Tapi kan who knows, mungkin gitu bulan depan atau 2 bulan lagi tiba-tiba udah di Indo. Pokoknya yang penting fleksibel ya. Kalau Jason gitu. ya gimana ya, nggak mungkin nggak fleksibel ya secara ya. Jason itu juga sangat cheerful gitu ya, semangat banget. Terus udah gitu hari ini di Taiwan, besok udah pindah kemana gitu ya. Terus udah gitu amin. Terus udah gitu balik lagi tiba-tiba di Taiwan lagi. Jadi kita nggak pernah tahu nih, apalagi kan sekarang kan emang gampang banget ya untuk berpindah gitu. Iya, nomaden gitu ya. Dan Jasonnya sendiri gitu ya, sekarang nih terkait dengan kehidupannya Jason gitu. Jason, aku juga mau tanya, setelah perjalanan Jason dari awal gitu ya sampai ke Taiwan sekarang gitu, Jason bahagia nggak? Bahagia pasti, to be honest emang ada suka dan duka betul, tapi kalau dibilang happy nggak di Taiwan happy gitu ya. Especially happy-nya pas lagi di university sih. Kalau udah corporate ya corporate mah mau dimanapun juga pasti capek gitu. Cuma happy lah di Taiwan gitu. Jadi intinya ya, kalau buat teman-teman semua gitu ya, yang paling penting itu puas-puasin gak sih kuliah? Ya, ini bener banget, ini pesan untuk kalian yang masih kuliah, yang mungkin dimanapun kalian berada ataupun di Taiwan, tolong pergunakan itu dengan baik. Karena setelah kuliah itu, dunia sudah berbeda ya, semuanya sendiri-sendiri, kerja korporat 9 to 6. Jadi di kuliah itu adalah masa-masa indah gitu loh setelah SMA. Jadi kayak pergunakanlah dengan baik gitu. Oke, jadi intinya sebenarnya kuliah itu adalah masa yang paling bahagia ya di tempat pilihan kamu sendiri gitu. Iya, kalau di Taiwan ya, maksudnya ada semuanya gitu loh, kopi susu lah, pahit manis. Pahit manis, pokoknya lengkap deh. Terus aku juga mau tanya dong sama Jason. Apa tuh? Nah, buat teman-teman nih yang ada di Taiwan ataupun ada di Indonesia gitu ya, kira-kira ada nggak pesan buat mereka, buat yang mau belajar Mandarin atau yang mungkin pengen kuliah ke Taiwan ya? Oke, pesannya dari aku gini sih, jangan minder dan jangan takut. Ini 2 kata yang selalu aku bilang ke teman-teman ya. Karena gini, aku juga dulu awalnya kan takut ya, nggak bisa Mandarin, tau-taunya bisa. Jadi harus beranikan diri dan pede. Jadi khususnya untuk kalian yang merasa Mandarin itu susah banget, betul susah. Aku tidak menantang ini ya. Mandarin itu susah sekali. Cuma kalau kamu pede, kamu positif dan kamu rajin, tapi rajinnya bukan ya belajar mati-matian, tapi yang kamu suka gitu. Kamu harus suka dulu sama bahasa ini. Itu pasti bisa dan pasti bakal gimana ya, kamu secara tidak langsung di alam bawah sadar kamu tiba-tiba kamu bisa berbahasa tersebut gitu, bahasa Mandarin, karena ini pengalaman sendiri ya gitu ya. Dan kedua, menurut aku kuliah jangan menutupi diri, apalagi kalau misalnya kamu ini lagi di lingkungan yang full of Mandarin ya. Tolong untuk cari teman ya, at least nggak usah banyak-banyak, cari teman yang emang bisa mendukung kamu, mensupport kamu, dan harus belajar mandiri juga.
untuk membagikan waktu ya, karena kan kuliah bukan seperti SMA lagi ya. Kuliah pasti harus ada waktu belajarnya, itu pasti harus lebih di-extend gitu ya. Menurut aku lebih cari experience dan berpetualang baru sih kalau di negara orang ya, khususnya untuk kuliah. Jangan cuma belajar aja tapi juga explore gitu loh, something yang baru. Karena kan kamu kan terlalu lama di tanah air. Jadi pas lagi negara orang, kamu harus coba mempraktik atau mempelajari budaya mereka juga gitu. Jadi kayak knowledge kamu juga bertambah. Wow, luar biasa ya teman-teman ya. Ternyata Jason ya, meskipun ya kadang-kadang terlihat banyolannya luar biasa gitu ya, banyak lelucon, gaul gitu, tapi ternyata dia juga bisa bijaksana nih teman-teman. Shiksak shock ya. Shiksak shock. Pokoknya menarik sekali ya teman-teman ya. Celinda. Terima kasih Jason karena sudah hadir di studio. Terima kasih semua yang sudah mendengar ya gitu. Ingat pesan dari saya. Semuanya gitu. Oke, sampai jumpa semua. Sampai jumpa. Bye bye. Bye-bye. Cheers.